warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu Rita Ningsih Sujoko. Semoga anak-anak sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat selalu dan tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk anak-anakku yang solih dan solihah di MT Senam Bantul, kali ini Bu Rita akan membawakan sebuah tema tentang belajar. Kenapa tema ini Bu Rita angkat? Karena seringkali kita menemukan kendala dalam melaksanakan aktivitas belajar. Sebelumnya, tahukah anak-anak apa itu arti dari belajar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, belajar adalah sebuah rangkaian proses. Proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari belum paham menjadi lebih paham. Ya. Jadi belajar adalah sebuah proses, bukan sebuah hal yang instan dilakukan. Dalam belajar, terkadang kita mengalami sebuah masalah dalam memahami materi, dalam menerima untuk masuk ke dalam pikiran kita, menyerapi makna atau inti dari materi. Terkadang tidak semua orang bisa memahami dengan baik. Ada anak yang tidak suka bising, rasa bising atau suara bising di sekitarnya, karena itu akan mengganggu konsentrasinya dalam membaca sebuah buku. Atau ada seorang anak yang tidak suka membaca buku. Dia lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber karena menurut dia hal itu akan lebih mengena dalam dirinya ketika menerima dan menyerap materi. Namun ada juga yang seorang anak itu tidak cukup hanya mendengar dan membaca, tapi dia juga harus mempraktekkan, harus mengaplikasikan dalam sebuah gerakan, sehingga dia lebih memaknai atau lebih bisa mendalami maksud dan tujuan materi yang dia terima. Beberapa kendala yang dialami seorang anak mempengaruhi hasil dari materi belajar yang dia terima. Anak yang mampu menerima materi dengan baik, maka akan bisa memahami dan juga mengerti maksud dan tujuan dari pemberian materi, sehingga akan bermanfaat dalam dirinya mengikuti ujian dan juga mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Sebaliknya, seorang anak yang tidak mampu memahami materi dengan baik, terkendala dengan beberapa hal terkait dengan dirinya dalam menerima materi tersebut, tentunya akan banyak mengalami masalah dalam mengaplikasikan ilmu yang dia terima. Ada 3 macam tipe gaya belajar yang kita miliki. Yang pertama adalah kinesthetic learner. Yang kedua adalah auditory learner. Dan yang ketiga adalah visual learner. Ketika kalian mengetahui tipe-tipe tersebut, akan ada pertanyaan. Tipe manakah saya? Gaya belajar apakah yang saya miliki? Dengan mengetahui gaya belajar, diharapkan kalian mampu meningkatkan prestasi yang kalian miliki. Yuk, kita cari tahu satu persatu dari tipe gaya belajar tersebut. Cek itu. Gaya belajar visual learner. Tipe ini lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ciri-ciri tipe visual learner dalam belajar. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca yang cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Orangnya cenderung rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Cara belajar untuk tipe visual learner secara efektif adalah
Ia bisa belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Membuat coretan atau simbol-simbol, tanda-tanda penting pada bagian yang ia baca. Menggunakan video, gambar-gambar berwarna dalam menerima atau membaca materi. Dan yang terakhir, membuat pengelompokan atau membuat kesimpulan. Gaya belajar auditory learner. Gaya belajar ini lebih banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi atau materi yang diterima. Ciri-ciri orang atau siswa yang memiliki gaya belajar auditory diantaranya: 1. Suka berbicara kepada diri sendiri ketika belajar. 2. Mudah terganggu oleh keributan atau bising saat dia belajar. 3. Memiliki kesulitan untuk menulis dalam jumlah yang banyak, tetapi hebat apabila bercerita. 4. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi atau dari pembicaraan atau dari pembahasan daripada dibanding dengan yang ia lihat. Yang 5, suka menjelaskan sesuatu hal dengan panjang lebar. Cara belajar yang efektif untuk tipe auditory ini adalah yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Yang kedua, menulis ulang apa yang telah ia pelajari atau apa yang telah dia ringkas. Yang ketiga, melakukan diskusi, debat, atau wawancara. Yang terakhir, mendengarkan sesuatu melalui kaset, radio, tampilan video, dan juga tampilan tayangan lainnya. Tipe atau gaya belajar kinesthetic learner. Tipe ini lebih menekankan kepada praktik langsung atas apa yang sedang ia pelajari. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinesthetic learner adalah: yang pertama, cenderung berbicara dengan pelan. Yang kedua, banyak bergerak, sulit duduk diam ketika belajar dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, ia akan menghafal sesuatu dengan cara berjalan mondar-mandir. Yang keempat, ketika bicara, banyak menggunakan isyarat tubuh dalam rangka membantu dirinya untuk mengingat sesuatu yang sedang ia pelajari. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Cara belajar efektif untuk tipe kinesthetic learner ini yang pertama adalah melakukan praktik langsung. Yang kedua, mengamati dengan secara langsung contoh nyata atau contoh konkretnya. Yang ketiga, melaksanakan atau menggunakan teknik drama atau pemahaman aktivitas di lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, seperti puzzle dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, demikian tadi paparan tentang tipe atau gaya belajar yang kita miliki. Bagaimana? Menarik bukan? Iya. Bu Rita berharap kalian semua mampu menarik kesimpulan dan juga mengambil inti dari pembicaraan yang telah kita paparkan tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Bu Rita dalam tema lainnya. Matsanaba, dicinta di hati, prestasi tinggi, akhlak terpuji. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.